Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam sebetulnya mengajarkan ilmu tauhid. Ilmu tauhid tapi dengan level yang berbeda. Selama ini Bapak, kita semua mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua muslim mengamini dan mengimani kalimat suci itu. Tapi bagaimana menghayati la ilaha illallah dalam kehidupan, itu enggak semua muslim bisa. Makanya kalau kita baca kitab hikam, Pak, itu seolah-olah mengajak dialog dengan hati, bukan dengan ini. Makanya bait pertama kitab hikam itu, Pak, di antara tanda bergantungnya seseorang kepada amal perbuatannya, itu berkurangnya harapan ketika tersungkur ke dalam kemaksiatan. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam sebetulnya mengajarkan ilmu tauhid. Ilmu tauhid tapi dengan level yang berbeda. Selama ini Bapak, kita semua mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua muslim mengamini dan mengimani kalimat suci itu. Tapi bagaimana menghayati la ilaha illallah dalam kehidupan, itu enggak semua muslim bisa. Suatu ketika pernah ada percakapan bagus antara salah seorang cendekiawan Mesir namanya Mustafa Mahmud. Mustafa Mahmud seorang penulis, seorang cendekiawan, buku-bukunya banyak. Terjadi dialog antara dia dengan temannya yang ateis. Kok bisa di agama kamu tuh gampang katanya? Ada yang bilang man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Kan ada hadis yang bilang begitu ya, au kama qala. Siapa yang berkata la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Kok gampang banget masuk surga cuma ngomong la ilaha illallah doang? Nah, bagaimana tuh penjelasannya, Pak? Jawaban Mustafa Mahmud, kata Mustafa, iya, kalau cuma ngucapin doang mah gampang. Tapi berapa banyak orang di luar sana, lisannya ngomong la ilaha illallah, tapi mempertuhan hawa nafsunya. Mempertuhan dirinya, mempertuhan jabatannya, mempertuhan popularitasnya. Tanya deh sama diri kita. Sebetulnya yang paling banyak kita baca tuh HP apa Al-Quran sih sebetulnya? Kan kita mengimani betul tuh, itulah kalam Allah, kita menyembah Allah. Praktek kehidupan sehari-hari, penghayatan agama sehari-hari, kadang nggak sesuai itu dengan apa yang terucap dengan mulut. Kata Mustafa Mahmud, yang dikatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah itu ay al mutahaqqiq bima'ani hadhil kalimatil muqaddasah. Orang yang betul-betul merealisasikan makna terdalam dari kalimat yang suci ini. Anda mengatakan Muhammad Rasulullah, tapi hidup Anda seperti kehidupan, mohon maaf, setan yang terus-menerus berbuat buruk. Itu bukan termasuk orang yang man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Untuk membuktikan bahwa tauhid kita itu ada kesamaan level, kesamaan dasar. Harus bersaksi tidak Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, tapi bagaimana menghayati, memahami, mempraktekkan kalimat tauhid dalam kehidupan sehari-hari, gak semua orang sama. Dan itu berlevel-level. Nah, level kalangan tertinggi dari kalangan ulama kita ya, yang mutahaqqiq, yang betul-betul berupaya merealisasikan makna tauhid secara mendalam dengan melibatkan hati dan perasaan serta pikiran, itu adalah as-sufiyah. Para sufi, ulama-ulama sufi, diantaranya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Makanya kalau kita baca kitab hikam, Pak, itu seolah-olah mengajak dialog dengan hati, bukan dengan ini. Tapi kalau Bapak baca kitabnya Imam Ghazali Al-Iqtisad fil I'tiqad, Imam Sanusi Ummul Barahin, Imam Al-Amini Abkarul Afkar, Imam Al-Iji Al-Mawaqif, Imam Taftazani Al-Maqasid, dan kitab-kitab semacam itu ngajarin tauhid juga sama, tapi tauhidnya mengajak dialog dengan ini, dengan intelektualitas, dengan logika. Kalau Imam Ibn Athaillah mengajarkan tauhid yang melibatkan batin, kalbu, sisi ruhaniyah kita. Apakah penting? Kita sudah katakan di pertemuan sebelumnya, bukan lagi penting, tapi itu justru sangat penting karena itu bagian dari jantung agama Islam. Islam terdiri dari syariat, akhlak,
dan akidah. Akidah menempati hal yang paling mendasar dalam tauhid kita, akhlak juga. Seorang yang bertauhid dengan mulutnya, dengan pikirannya, kalau akhlaknya tidak ada, kan jadi meaningless juga. Jadi akhlak, tauhid itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Baik, itu sebagai pengantar, kita akan melanjutkan. Bagaimana Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam munajat-munajatnya mengajari kita banyak pesan penting. Di antaranya yang sudah kita bahas adalah ahamiyat at-tawadu', pentingnya merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bait pertama dari munajat Imam Ibn Athaillah mengajari kita, Ilahi anal jahil fi ilmi fa kaifa la akunu jahulan fi jahli. Menunjukkan kekurangan di hadapan Allah itu. Jangan tunjukkan kelebihan, jangan tunjukkan keagungan diri, jangan tunjukkan apa yang Anda miliki, tapi tunjukkan kekurangan dan kehinaan kita sendiri. Kalau kita menunjukkan itu, Allah akan memuliakan kita. Sebaliknya, Pak. Kalau hamba berbangga-bangga dengan amalannya, datang kepada Tuhannya, Tuhan, Allah, aku sudah sholat, aku sudah beribadah. Seperti yang Engkau minta, aku minta balasannya. Sadar atau tidak? Itu bagian, dua tanda petik, bagian dari syirkun khafi, syirik yang tersembunyi. Karena ketika itu kita tidak jujur menjadi seorang hamba. Makanya bait pertama kitab Hikam itu, Pak, min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Di antara tanda bergantungnya seseorang kepada amal perbuatannya, itu berkurangnya harapan ketika tersungkur ke dalam kemaksiatan. Ciri orang, Pak, beribadah dan dia bergantung sama amalannya. Kalau dia bermaksiat, dia putus asa. Bagi yang pernah merasa begitu, itu ciri Anda sholat, Anda beribadah, dan Anda menggantungkan diri Anda pada amalan Anda. Imam Ibn Athaillah mengajak kita, jangan bergantung kepada amalan, bergantunglah kepada Tuhan yang sudah memudahkan Anda beramal. Subhanallah, itu level tauhid yang luar biasa. Gak semua orang bisa, kita perlu belajar. Supaya hati kita bersih atau berupaya untuk dibersihkan, karena itulah mahal nadzarillah, pusat di mana Allah melihat kita. Baik. Terakhir kita mengutip perkataan beliau, ilahi minni ma yaliqu bilu'mi wa minka ma yaliqu bikaramik. Lanjutannya, lihat Pak. Ini ungkapan cocok untuk orang-orang yang dalam hidupnya sudah kehilangan harapan, merasa bahwa Tuhan itu sudah menghinakan dirinya, seolah-olah pintu kembali sudah tertutup rapat, seolah-olah ampunan Allah itu rasanya mustahil untuk didapat karena aku sudah bergelimang dosa dan kesalahan. Juga cocok untuk orang-orang yang merasa putus asa dengan cobaan hidupnya. Ke kanan gak bisa, ke kiri sudah mentok, depan belakang gak ada lagi solusi, bingung mau ngapain, ini cocok. Karena seringkali Pak, sebetulnya yang buat orang sengsara itu bukan soal ada atau tidak adanya masalah, tapi penyikapan yang salah dalam melihat masalah. Karena kalau masalah semuanya punya, saya punya masalah, Bapak punya masalah, adik-adik punya masalah, semua orang diuji dengan masalah. Yang membedakan orang bahagia dan tidak, orang beriman yang tidak dan tidak beriman adalah penyikapannya terhadap masalah. Sudah tepat atau tidak? Batinnya bisa menyesuaikan diri atau tidak? Bait ini cocok untuk orang-orang yang tadi saya sebut. Apa kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam munajatnya, dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ilahi, wahai Tuhan, wasafta nafsak bil lutfati wa ra'fati bi. Ya Allah, Engkau menyifati dirimu dengan kelemah lembutan dan kasih sayang. Qabla wujudi dha'fi, sebelum adanya kelemahanku. Maksudnya begini Pak, kita ini sebelum ada, sebelum Bapak, saya, alam semesta ini tercipta, Allah itu sudah ada kan dengan kasih sayangnya. Wong kita sendiri diadakan itu karena Allah sayang sama kita Pak. Jadi jangan membayangkan bahwa kita itu dilempar ke alam dunia karena Tuhan ingin menyengsarakan kita. Enggak ada itu dalam agama begitu.
Coba aja Bapak lihat keterangan-keterangan agama, hadis Nabi Al-Quranul Karim, seperti yang beberapanya pernah kita bahas, itu rata-rata keterangan agama pengen ngasih pintu selebar mungkin buat kita orang beriman masuk surga. Yang neraka-neraka ini kadang dipersempit. Coba bayangkan, kalau ada orang berniat berbuat baik, saya niat jam 2 malam akan sholat tahajud, tapi kagak jadi sholat tahajud, dicatat gak sebagai amal kebaikan? Dicatat. Tapi kalau orang ingin berbuat buruk, saya pengen pergi diskotik lah malam ini. Niat, tapi gak terwujud, tidak dicatat Pak sebagai keburukan. Lihat kemurahan dan kelapangan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, dan agama itu sebetulnya diturunkan supaya kita masuk surga. Terus nanti ada kan katanya masuk neraka, yaitu yang nggak mau. Yang nggak mau, yang sudah dikasih panduan, dikasih akal sehat, dikasih nurani, dikasih nabi, dikasih kitab suci, dikasih ulama. Nabinya udah nggak ada, tapi ulamanya banyak. Dikasih ulama yang menjelaskan agama, dikasih kuping, dikasih mata, dikasih semuanya. Masih Anda gak mau dengar, berarti Anda pengen masuk neraka dong kalau begitu. Kalau berbuat dosa, dibukakan selebar-lebarnya itu pintu ampunan. Jadi jangan salah paham dalam memaknai aturan agama. Agama itu hadir demi kebahagiaan hidup kita. Agama itu hadir untuk memberikan optimisme dan menjadi pelipur lara. Di saat kita bersedih, di saat kita gundah gulana. Kata Imam Ibnu Athaillah, ya Allah, sebelum aku ada ini. Kalau saya terjemahkan dengan bebas ya. Sebelum kelemahan diriku ini ada, Kau telah menyifati dirimu dengan kasih sayang dan kelemah lembutan. Afatamna'uni minhuma ba'da wujudi dha'fi. Ya Allah, apakah Engkau akan menghalangi diriku dari kelemah lembutan dan rahmat-Mu itu setelah kelemahan diriku itu terwujud ada. Maksudnya begini, sebelum kita ada aja, Allah itu sudah punya kasih sayang. Rahmat Allah itu ada sejak azali. Tidak ada permulaannya kan. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Semua nama-nama Allah, semua sifat Allah itu qadim. Qadim artinya tidak bermula. Dia ada dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kan ada orang dalam hidup merasa rahmat Tuhan itu lepas dari dirinya. Merasa Tuhan itu tidak hadir bersamanya. Ya iya, salah Anda sendiri. Anda beragama dengan cara yang keliru. Tuhan menanti Anda tidak mau. Masih tetap ingin bergelimang dosa padahal ditunggu bertaubat. Andanya tidak mau. Kata Imam Ibnu Athaillah, sebelum kita ada saja Allah itu sudah menyifati dirinya sebagai Tuhan yang maha rahmat. Dengan adanya kita, masa kita nggak dikasih rahmat itu? Gitu Pak, kira-kira maksudnya. Sebelum kita ada saja Allah sudah punya kasih sayang. Dan ada sebuah hadis sahih menyebutkan bahwa rahmat Allah itu diciptakan kalau kita lukiskan 100. Yang diturunkan ke alam dunia Pak, yang di bawah Nabi Muhammad, para sahabatnya, ada ibu menyayangi anaknya, anak menyayangi ibunya, bapak menyayangi anaknya, kemudian dia menyayangi istrinya, kita saling menyayangi satu sama lain. Sealam dunia ini itu cuma 1. 99-nya nanti ditampakkan nanti di alam akhirat. Kebayangkan rahmat Allah seluas apa? Kalau di dunia ini dikatakan dalam hadis rahmat yang Allah curahkan kepada kita itu hanya 1 berbanding 100. 99-nya nanti ditabung kemudian dicurahkan nanti di alam akhirat. Walhasil orang beriman yang paham dengan sifat Tuhannya, kedekatan Tuhannya dengan dirinya, tidak ada kata putus asa, tidak ada kata sedih berlebih, tidak ada kata pesimis, karena Tuhan senantiasa memberikan kelapangan pintu untuk siapapun yang ingin kembali. Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu sekalian, di antara namanya yang mulia, min asma'illahil husna al-karim. Allah punya sifat namanya karom, karim. Apa itu karim? Lihat Pak, di antara makna karim, yu'ti al-thawab al-jazil lil amal al-qalil. Berikan ganjaran yang berlimpah atas amalan yang sedikit. Lihat, pernah ada hadis di dalam riwayat Sunan Tirmidzi, man shallal ghadah fi jamaah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah. Di sini sudah
suka ada majelis pagi kan. Itu kalau orang duduk selesai sholat subuh berjamaah. Gampang banget Pak. Duduk berzikir. Berzikir ini maknanya luas. Baca Quran, baca sholawat, mendengarkan majelis ilmu dan lain-lain. Berzikir. Tumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asyam. Sampai matahari terbit. Tumma sholat raka'atain. Setelah waktu syuruk, kira-kira begitu, sholat 2 rakaat. Kemudian sholat 2 rakaat. Apa jawaban, apa perkataan Nabi, apa balasannya kata Nabi, bukan kata saya. Tumma sholat raka'atain. Jawabannya apa? Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umroh. Bagi orang itu pahala haji dan umroh. Haji umroh itu gede sekali biayanya. Lihat itu amalan cuma sholat 2 rakaat. Berapa jam? Hanya 1 jam barangkali. Selesai kita sholat sampai nunggu waktu syuruk. Sambil berzikir kepada Allah. Balasannya tuh lihat tuh. Itu namanya karom. Itu namanya kemahamurahan Allah. Kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Amalan sedikit dikasih ganjaran yang berlimpah. Allah Karim itu diantara maknanya seperti itu. Imam Abu Hamid Al-Ghazali punya ungkapan yang sangat bagus, Pak. Relate dengan apa yang dikatakan Imam Ibn Athaillah. Ya, Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dengan bait itu ingin mengetuk kesadaran kita, Tuhan yang Anda sembah itu Tuhan yang Karim, Tuhan yang Rahim, Tuhan yang Ra'uf. Di sana disebut kata ra'fat. Ilahi wasafta nafsak bil lutfi warra'fati bi. Ya Allah, engkau menyifati dirimu dengan kemahalembutan dan ra'fat. Bapak tahu apa artinya ra'fat? Apa bedanya rahmat dengan ra'fat? Beliau menyebutkan kata ra'fat. Ada bedanya. Dan subhanallah dalam Al-Quran, itu Nabi, ya Allah ya Karim. Nabi Muhammad itu hanya satu-satunya makhluk Pak dalam Al-Quran yang disifati dengan Ra'uf dan Rahim. Padahal itu adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah Nabi itu punya nasib, punya bagian dari keagungan nama Allah subhanahu wa ta'ala itu. Nanti akan kita bahas. Itu ayat yang ajaib. Ayat yang luar biasa menunjukkan makom, ketinggian makom Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya jelaskan apa itu ra'fat, apa itu rahmah. Rahmah itu riqqatun fil qalb, keperihan dalam hati. Ketika kita melihat orang yang kita kasihani, yang mendorong kita berbuat baik sama orang itu namanya rahmat. Tentu rahmat Allah nggak begitu ya. Allah nggak punya sifat seperti halnya makhluk punya keperihan hati. Kayak begini Pak, kita keluar masjid, tiba-tiba ada orang, kita sapa, Bapak dari mana? Saya dari Jawa. Sudah makan Pak? Belum, 2 hari aku nggak makan. Muncul rasa perih dalam hati kita, rasa empati. Kita pengen ngebantu, ayo Pak makan, Bapaknya perlu makan, kita kasih makan. Itu namanya rahmat. Keperihan hati yang mendorong kita untuk memenuhi hajat orang yang kita kasihani itu namanya rahmat. Tentu kalau Allah dikatakan punya rahmat bukan dalam arti itu. Tapi apa artinya al-ihsan? Berbuat baik kepada kita. Kalau kita katakan Allah merahmati fulan, artinya Allah melimpahkan kebaikan bagi yang bersangkutan tanpa adanya keperihan hati seperti halnya makhluk. Ya, Allah munazzah anin naqais. Allah tersucikan dari kekurangan semacam itu. Baik, itu rahmat. Bapak punya anak, perlu biaya kuliah. Berapa nak? 5 juta. Dikasih 5 juta. Atau gak sampai 5 juta, Bapak cuma ada 3 juta doang. Tapi dengan uang 3 juta itu ada rasa, ada empati dalam diri dan ingin memenuhi hajat sang anak cuman gak bisa. Itu juga rahmat. Tapi kalau ra'fat Pak, itu syiddatur rahmah. Itu rahmat yang melampaui batas. Melampaui kebutuhan orang yang ingin dikasihani begitu. Orang minta duit 100 ribu, dia ngasih duit 1 juta. Minta duit 1 juta, dikasihnya 100 juta. Minta duit 5 juta dikasih 1 M. Itu namanya ra'fat. Memberi melampaui kebutuhan orang yang dikasihani. Itu namanya ra'fat. Rahmat tapi fiha syiddah. Jadi ada kedahsyatan. Melampaui rahmat. Itu namanya ra'fat. Subhanallah. Dalam Al-Quranul Karim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin ra'uf rahim. Lihat.
Bapak cek dari Al-Quran, sampai Al-Fatihah sampai An-Nas itu tidak ada Nabi yang disifati oleh sifat Rauf dan Rahim selain kekasihnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bukti Pak, Nabi Muhammad itu datang membawa rahmat kepada kita melampaui kebutuhan kita. Kita butuhnya itu gak banyak, beliau datang berapa banyak rahmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, kita dikasih. Dan apa yang dikasih oleh beliau itu, innama ana qasimun wallahul mu'ti. Ya, kata Nabi dalam sebuah hadis, aku ini membagi, Allah yang memberi. Yang dibagi oleh beliau itu melampaui kebutuhan kita. Bukan cuman Rauf, tapi juga Rahim. Ada sebagian ulama mengatakan kalau Rauf itu menyangkut sosok yang sudah kita kenal. Ra'fat kadang-kadang berkaitan dengan sosok yang kita kenal. Kayak kita dengan anak gitu ya. Ra'fat. Tapi kalau rahmah itu mencakup orang yang dikenal dan tidak dikenal. Seolah-olah Nabi Muhammad itu kepada muslim, kepada kafir, kepada orang beriman, tidak beriman, beliau adalah rahmat bagi mereka semuanya. Dan rahmat beliau itu melampaui kebutuhan orang-orang. Subhanallah, orang kalau baca Al-Quran dan paham bahasa Arab, lihatlah keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak Allah berikan kepada la malak muqarrab wala nabi mursal. Tidak kepada nabi, tidak kepada malaikat, tidak ada. Wa ma arsalnaka. Bapak pasti sering dengar ayat ini. Tapi lihat, saya sekarang mau menjelaskan dari bagaimana kita memahami ayat itu yang sering kita simak itu dengan pemaknaan yang sedikit lebih mendalam. Dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lihat Pak, kalau yang belajar bahasa Arab, rahmat. Al-Quran tidak menyebut Nabi itu sebagai pembawa rahmat. Subhanallah, dilukiskan dalam ayat itu, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Maksudnya beliau bukan cuma bawa rahmat, tapi beliau adalah rahmat itu sendiri. Kan begini Pak, saya nih bawa kebaikan kan ke sini kan, tapi kan saya belum tentu baik sebetulnya, betul nggak? Saya menyampaikan perkataan yang bagus, yang positif, yang baik. Tapi sayanya bagaimana? Ya bisa jadi baik, bisa jadi kagak. Kan begitu. Yang bawa sesuatu kan gak mesti mencerminkan apa yang dia bawa kan. Gitu ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quranul Karim dilukiskan bukan cuma sebagai pembawa rahmat, tapi sebagai rahmat itu sendiri. Yang menarik disebutkan dengan dalam bentuk nakirah, rahmatan. Wa hadza yadul ala ta'zim. Nakirah tufidu ta'zim. Jadi kata yang berbentuk nakirah kadang-kadang menunjukkan pengagungan. Itu rahmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada makhluknya. Dan tidak ada tuh Nabi yang diutus sebagai rahmat dikatakan rahmatnya lil alamin, bukan lil muslimin. Rahmat bagi seluruh alam. Karena beliaulah satu-satunya risalah, pembawa risalah yang risalahnya abadi sampai akhir zaman. Universal. Nabi-nabi terdahulu, Nabi Isa untuk Bani Israel, Nabi Musa untuk Bani Israel. Nabi Soleh, Nabi Hud untuk kaum tertentu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sepanjang masa, kita nggak butuh Nabi lagi. Tarakana alal mahajjatil baydha. Dalam sebuah hadis, Nabi itu meninggalkan kita dalam keadaan terang benderang. Lailuha kanahariha. Malamnya seperti siangnya. Udah nggak ada yang samar Pak dalam agama kita itu. Semuanya udah jelas. Mau akidahnya, mau fikihnya, mau syariatnya, mau karya intelektualnya, tafsir Qur'annya, penjelasan hadisnya, semuanya udah lengkap. Tinggal diamalin doang. Rahmatan. Wahada ablag fit ta'bir. Itu lebih mencermin maknanya lebih mendalam. Ketimbang disebut sebagai pembawa rahmat. Al-Quranul Karim menyebut Nabi itu sebagai rahmat itu sendiri. Dalam ayat yang tadi kita sebut, beliau nggak cuma memiliki rahmat, tapi juga rahmat. Yang menarik Pak, itu ayat Al-Quran yang tadi kita baca. Laqad ja'akum. Apa itu artinya ja'akum? Telah datang kepadamu. Betul? Terjemahannya begitu ya. Ja'a artinya datang, kum kepadamu. Ternyata terjemahan yang tepat bukan begitu Bang. Telah mendatangimu. Jadi bukan kita yang menjemput beliau. Beliau yang datang menjemput kita ajarannya itu. Dengan kasih sayangnya Allah mengutus beliau. Beliau yang mendatangi kita. Setelah itu dikatakan lagi, min anfusikum, dari diri kalian. Kalian itu dekat dengan Nabi itu. Ditakbir dengan kata anfus.
jiwa. Dari jiwa kalian. Seolah-olah Allah ingin melukiskan kedekatan antara sosok yang agung ini dengan umatnya. Ditabir, laqad ja'akum, telah mendatangimu. Tanpa kita undang, Pak. Bapak kan kami minta jadi muslim sebetulnya ketika lahir. Saya juga nggak minta jadi muslim, tapi Allah takdirkan. Didatengin itu seorang Rasul yang diutus sebagai rahmat oleh Allah untuk para kaumnya. Laqad ja'akum Rasul. Quran gak menyebut Rasulullah, Rasul. Kan bisa saja dengan Rasulullah, betul gak? Tapi menyebutnya Rasul. Rasul dalam bentuk nakiro. Seorang utusan. Utusan itu kan kalau disebut Rasulullah, Pak, laqad ja'akum Rasulullah. Kalau disebut Rasulullah, nanti orang-orang yang gak beriman itu akan punya alasan. Kita gak percaya engkau Rasulullah, ya gak? Nabi Muhammad itu seolah-olah diutus sebagai utusan semuanya. Namanya utusan kan, Bapak senang atau enggak senang dengan orang, kalau ini utusan negara, utusan orang terhormat harus dimuliakan kan? Mohon maaf ya, andaikan misalnya negara Amerika ngutus ke kita, ke Masjid MRBJ ini nih, kita enggak senang nih sama Amerika, tapi kan namanya utusan harus dimuliakan kan? Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada para hambanya, ini utusan, Anda beriman tidak beriman, muliakan dia. Rasul, min anfusikum, dari diri kalian, dekat. Makanya Nabi dalam sebuah hadis menyebutkan, ana minkum bimanzilatil walid liwahladihi. Aku ini seperti ayah bagi kalian. Ini orang muslim yang gak merasa. Terus ayah, ibu, istri-istri beliau dilukiskan oleh apa dalam Al-Quran? An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istrinya itu ibu. Ibunya orang-orang beriman. Istri beliau ibu bagi kita. Beliau seperti walid, seperti ayah. Orang muslim yang kehilangan harapan hidup, bingung mau lari kemana menyelesaikan masalah, itu rata-rata gak memahami makna semacam ini. Seolah-olah hubungan dan koneksi spiritualnya dengan Nabi Muhammad sallallahu sudah terputus. Tidak. Nabi itu senantiasa hadir dengan umatnya dengan ruhnya. Waruh la yata'arradil maut. Ruh itu tidak mengalami kematian, Pak. Ruh itu abadi. Ruh kita juga abadi nanti kalau udah mati. Kan masuk ke alam barzakh. Di alam barzakh masuk nanti ke alam akhirat. Dibangkitkan lagi. Ruhnya, kalau ruh manusia aja nggak mati, bagaimana dengan sayyidu waladi Adam? Pemimpin anak cucu Adam. Walhasil Allah subhanahu wa ta'ala karim, ra'uf, rahim. Sebelum kita ada, Allah sudah punya sifat itu. Ketika kita ada, ya pasti lebih dahsyat lagi harusnya kasih sayang Allah kepada kita itu. Wong kita belum ada aja, Allah sudah menyifati dirinya dengan kasih sayang. Bagaimana ketika kita sudah ada? Jangankan kita, Pak, iblis sekalipun. Iblis itu mendapatkan rahmat Allah. Ya, dengan rahmat Allah itu dia bisa ada, betul gak? Dia minta diabadikan, sama Allah dikabulin tuh. Iblis itu mendapatkan rahmat dalam arti yang umum, ya, rahmat dalam arti yang al-usah, ahli maksiat, al-kafirun, al-kafaro, al-malahida, al-mujrimin, pelaku kriminal, orang kafir, semuanya dapat rahmat Allah. Dan Nabi Muhammad sendiri diutus sebagai rahmat untuk mereka semuanya. Di antara rahmat yang kelak akan didapat syafaat. Nabi nanti punya kelak namanya syafaatul uzma, Pak. Syafaatul uzma ini bukan cuma untuk orang muslim. Di syafaat Nabi itu banyak macam-macamnya. Di antaranya syafaat yang agung itu, syafaatul uzma, itu nanti akan dirasakan bukan cuma orang-orang beriman, tapi termasuk orang-orang kafir. Kapan itu? Bihaulil mauqif. Ketika manusia dalam keadaan genting, kita dibangkitkan nih dari alam kubur kita masing-masing. Dan Nabi SAW dalam sebuah hadis menyebutkan, Ana awwalu man tanshaqqu anhul ardu yaumal qiyamah. Akulah orang pertama yang kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat. Nabi Muhammad dibangkitkan pertama, kita dibangkitkan, akan ada fase ketika manusia dibangkitkan itu, manusia mengalami kegentingan yang dahsyat dan luar biasa. Sampai-sampai, saking menakutkannya masa itu, orang berharap masuk neraka aja sekalian. Daripada harus di situ. Kebayang kan? Nabi Muhammad SAW datang dengan syafaatul uzma. Di antara syafaatul uzma itu menyelamatkan manusia min haulil mauqif. Dari kegentingan fase itu. Dari kegentingan masa itu. Orang kafir mendapatkan. Sama mendapatkan. Orang beriman mendapatkan.
Nanti ada syafaat-syafaat yang lebih khusus lagi. Sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad itu sejak beliau lahir, ketika beliau hidup, beliau sudah wafat sekarang, di alam akhirat sekalipun rahmatnya tidak terputus. Sebagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala juga tidak pernah terhenti. Karena itulah penampakan, dua tanda petik, penampakan rahmat Allah di alam semesta. Tajallil ilahi, penampakan ilahi gitu ya, dua tanda petik. Rahmat ilahi maksudnya pada diri seorang manusia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tadi ingin menyebutkan makna karam yang disebutkan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Al-Maqsid Al-Asna fi Syara' Asma'illahil Husna. Maqsid atau maqsad. Dan nanti akan kita lihat bahwa sifat-sifat agung yang Allah miliki, kalau kita ingin tahu perwujudannya dalam bentuk manusia, tentu bukan perwujudan yang hakiki ya, tapi representasi dalam batas manusia. Lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Allah itu nggak akan tergambar, Pak. Tapi kalaulah harus digambarin, dan kita ingin melihat pengejawantahannya, lihatlah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Karim. Allah itu Maha Pemurah, Allah itu Maha Mulia. Mau tahu karamnya Allah, lihatlah sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita terikat secara emosional terus-menerus dengan beliau karena beliau adalah imam kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita cuplikan beberapa petikan sirah Nabi yang menunjukkan apa yang tadi saya sebut. Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Allah menamai dirinya sebagai Karim, makna karam itu huwallazi idza wa'ad wafa. Sosok yang kalau berjanji pasti akan memenuhi. Wa idza a'ta zada ala muntahar raja. Ya Allah, hadza kalam jamil. Hadza kalam jamil fi muntahal umaq. Kata Imam Ghazali, karam itu kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala bisa kita maknai sebagai sosok Allah yang maha mulia, yang maha pemurah, itu bisa kita maknai sebagai sosok yang kalau berjanji pasti menepati. Kalau dia memberi melampaui puncak harapan kita. Bayangin Pak, kita pengen apa dalam hidup di dunia ini? Ya kalau di dunia memang gak akan terwujud semuanya ya. Hadza darul ibtila, darul imtihan wal ikhtibar. Dunia itu adalah tempat ujian. Jangan berharap kalau Allah kan maha mulia. Ustaz, mana saya? Saya udah minta berkali-kali pengen punya mobil, kagak punya mobil sampai sekarang. Enggak. Bukan begitu. Di alam akhirat nanti terwujud semuanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum fi dunya wa fi yaumil qiyamah. Yaumil qiyamah. Kata Al-Qur'anul Karim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Balasan kamu tuh nanti. Sekarang tuh cuma DP doang, DP. Cuma panjar apa istilahnya? Ya pembuka doang. Sedekah, rajin, dapat keberkahan rezeki, itu cuma DP doang. Nanti total semua balasannya mah nanti. Di alam kiamat, hari kiamat, bukan sekarang. Kata Imam Ghazali, kemahamurahan Allah, Allah yang maha karim itu, kalau memberi Pak, melampaui puncak harapan kita. Bayangin deh kita pengen apa itu, nanti di alam akhirat. Allah akan memberi melampaui apa yang kita inginkan. Subhanallah, orang beriman kalau menyebut Allahumma innaka, nanti di bulan Ramadan, suka kita menyebut itu kan? Allahumma innaka afuwun karim. Itu sengaja Nabi ngajarin doa begitu Pak. Supaya kita optimis dalam beragama itu. Punya kedekatan dan rasa cinta sama Tuhan kita. Kita apa enggak seneng tuh diperlakukan sama orang, manusia deh. Kita minta sesuatu, kalau dia memberi melampaui apa yang kita mau gitu loh. Apa kita enggak seneng? Punya atasan Pak. Bapak yang karyawan punya atasan. Pak tolong naikin gaji dong. Kurang nih kalau 4 juta doang, 5 juta aja ya, 5 juta. Dinaikin 20 juta. Apa enggak senang sama atasan yang kayak begitu? Naluri manusia, ingin berterima kasih atas orang yang berjasa kepada dirinya. Kalau kita merenungkan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh karunia dan nikmat yang enggak akan bisa kita hitung itu, Allah itu memberi di atas puncak harapan kita. Wa idza a'ta zada ala muntahar raja. Allah Subhanahu wa taala itu di antara namanya yang agung. Wala yubali. Terus apa ya? Apa makna la yubali? La yubali, tidak peduli.
Tidak peduli kam a'ta waliman a'ta. Tidak peduli berapa yang dikasih, tidak peduli siapa yang dikasih. Allah kan gak pandang bulu, Pak, kalau untuk urusan dunia. Yang kafir, yang ateis sekalipun dikasih kemewahan duniawi, betul kan? Orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, yang beriman dikasih semuanya. Gak pandang bulu tuh untuk urusan dunia. Yang bersungguh-sungguh akan sukses. Makanya orang-orang barat bisa maju. Ya karena mereka sungguh-sungguh. Orang Islam, ya begitu. Konsekuensi untuk urusan kemajuan duniawi gak ada hubungan dengan agama, Pak. Allah memberlakukan sunnah atau sistem kehidupan yang bersungguh-sungguh, beriman atau tidak beriman akan mendapatkan hasilnya. Sekarang. Di alam akhirat beda lagi ketentuannya. Yang beriman ini, sholat mau ratusan rakaat tiap hari sekalipun. Gak mau belajar, gak mau berkreasi, kerjaannya tidur. Ya mau gimana lagi? Sudah begitulah sunnah kehidupan yang terjadi. Begitu ya. Tapi di alam akhirat nanti Allah akan limpahkan curahan rahmatnya kepada orang-orang beriman. Melampaui apa yang mereka inginkan. Dan Allah itu nggak peduli berapa yang dikasih, siapa yang dikasih. Itu mananya Allah Karim. Wa in waqa'at, nih yang menarik, ungkapan Imam Ghazali. Wa in waqa'at hajatun ila ghairihi la yardha. Sosok yang karim itu, kalau ada kebutuhan orang, dialihkan kepada yang lain, itu nggak rela. Kalau kita kan rela, Pak. Orang minta proposal sama kita nih, berapa dek? 5 juta aja, Pak. Terus kemudian dia berpaling tuh ke rumah sebelah. Dia minta bantuan ke orang lain. Kita seneng kan? Kalau ada kebutuhan orang, jadi mampir ke orang lain gitu loh. Gak jadi ke kita, kita seneng kan? Kalau Allah tuh gak begitu. Justru gak seneng kalau kebutuhan kita diarahkan kepada selainnya. Makanya dosa terbesar dalam Islam itu apa? Asyirk, kemusyrikan. Allah itu tidak ridho kalau kita punya hajat, minta hajatnya kepada selainnya. Kalau manusia kan kebalikannya. Kalau hajat teman kita, tetangga, apa siapalah itu, hajatnya teralihkan ke yang lain, kadang-kadang kita senang, betul nggak? Duit saya, simpanan saya awet gitu loh. Kalau misalnya orang mintanya ke yang lain, Allah tidak seperti itu. Subhanallah. Karim, makna karim, lihat bahasa Arab, Pak. Makanya itu nama-nama Allah yang agung itu, nggak bisa tuh sebetulnya diterjemahin dalam arti yang ketat gitu, nggak bisa. Bahasa Indonesia kita itu, bukan cuma bahasa Indonesia sebetulnya. Karena bahasa Arab ini bahasa yang kaya. Anda mau menerjemahkannya dengan terjemahan apa coba? Kayak yang begini nih. Kan? Nggak bisa. Wa in waqa'at haja ila ghairihi la yardha. Wa idza jafa atab wa mastaqsa. Kalau Allah menegur, tegurannya itu nggak teliti. Maksudnya itu, kalau kita mempreteli atau menginterogasi karyawan yang salah, kadang-kadang kan detail banget, Pak. Kapan kamu melakukan ini? Sama siap, polisi lihat kalau nginterogasi. Istaqsa itu artinya betul-betul detail gitu loh. Allah nggak begitu. Wa ya'fu an katsir, kata Al-Quran. Allah itu memaafkan yang banyak dari diri kita itu. Wa idza atab mastaqsa. Allah itu tidak akan tanya secara detail. Kepada siapa nanti Allah akan bertanya detail itu? Kepada orang-orang yang murka, kepada orang-orang kafir itu. Orang-orang beriman yang mendapatkan kemuliaan, yang wafat dengan kemuliaan, kalau dia mendapatkan karomnya Allah, kemahamurahan Allah, begitu cara Allah memperlakukannya. Wala yudayyi' man ladza bihi wal taja. Dia tidak akan menyia-nyiakan orang yang berlindung kepadanya, wa yughnihi 'anil wasail wasyuf. Faman ijtama'a lahu jami'u dzalik, siapa yang terhimpun dalam dirinya semua sifat-sifat yang tadi kita sebutkan itu, la bitakalluf, bukan dengan dibuat-buat, fahuwal karimul mutlaq. Wa dzalika huwallahu ta'ala faqat. Hanya Allah saja yang punya sifat-sifat semacam itu. Makhluk kagak ada yang bisa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan, katakanlah, bagian terbesar dari karomnya, dari sifat karomnya Allah Subhanahu wa taala itu. Apa buktinya? Saya nggak tahu berapa menit lagi ini. Kam daqaiq? 4 daqaiq. Waktu qasir jiddan. Qasir jiddan. Pendek sekali. Saya mau cerita sirah Nabi untuk menunjukkan bagaimana karomnya, tapi singkat saja. Pernah mendengar salah seorang sahabat yang masuk Islam setelah peristiwa Fathu Makkah. Jadi sahabat-sahabat itu, Pak, dulunya pernah ada orang-orang yang memusuhi Nabi dengan permusuhan yang dahsyat. Tiba-tiba masuk Islam, tapi belakangan masuk Islamnya. Ada kan yang begitu kan?
Di antaranya siapa? Anaknya Abu Jahal, Ikrimah. Ikrimah. Subhanallah, Ikrimah itu bapaknya Abu Jahal, dedengkotnya orang kafir, beliau mati sebagai seorang syahid di peperangan Yarmuk. Ikrimah ibn Abu Jahal. Di antara yang masuk Islam setelah peristiwa Fatu Makkah ke sana itu, di antaranya adalah Sofwan ibn Umayyah. Sofwan ibn Umayyah, ini singkat cerita nih. Setelah peristiwa Fatu Makkah, Nabi menaklukkan kota Makkah, kemudian bertanya kepada orang-orang Makkah, "Ma tarawuna anni fa'ilun bikum?" Bagaimana kalian melihat aku? Nabi berkhutbah, ini bayangkan Pak, seorang raja yang dimusuhi oleh musuhnya selama 23 tahun. Tiba-tiba ada fase dia menaklukkan semuanya. Apa yang akan dilakukan kalau seorang raja? Wasyaqtul jami'. Dibunuh itu semuanya musuh-musuhnya, ya kan? Naluri manusia itu balas dendam, ya kan? Subhanallah, Nabi Muhammad di puncak kemenangannya, peristiwa Fathu Makkah, berkhutbah, yang khutbahnya yang diabadikan dalam kitab-kitab sirah itu, di antara petikan khutbahnya, "Ma tarawna anni fa'ilun bikum." Bagaimana kalian melihat aku? Perlakuanku terhadap kalian. Apa jawaban mereka? Qalu khairan. Hanya kebaikan saja yang kami lihat. Lihat Pak, orang-orang yang bertahun-tahun musuhi Nabi itu sadar betul, ini manusia agung, gak pernah berlaku buruk sama musuhnya sekalipun. Kalau bukan mereka yang ngajak perang, beliau gak akan mau berperang. Begitu kan prinsip Islam? Qalu khairan. Akhun karim wabnu akhin karim. Seorang saudara yang karim. Yang karim wabnu akhin karim. Dan anak dari saudara yang karim. Jawaban Nabi apa Pak? Dalam puncak kemenangannya itu, Aqul kama yaqulu akhi Yusuf. Aku ingin berkata seperti perkataan saudaraku Yusuf alaihissalam. La tathriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan bagi kalian semua. Idhabu fa antumut tulaqa. Kalian pergi, kalian semuanya bebas. Tidak ada secuil pun rasa dendam. Sebagai bukti bahwa hati Nabi Muhammad itu bukan hati manusia biasa. Dan itu cukup menjadi bukti bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hati manusia normal pada umumnya. Hati seorang raja nggak bakal begitu Pak. Lihat aja biografi kehidupan para khulafa di dalam sejarah Islam sekalipun, ya kan? Tarikhul khulafa Iqra, Tarikhul khulafa Imam Suyuti. Bagaimana khulafa atau para khalifah-khalifah, di antara khalifah yang ada dalam sejarah Islam itu ada yang mujrim, ada yang soleh. Ada yang pelaku kriminal, ada yang soleh. Ada yang soleh ada, tapi lihat para khulafa yang pelaku kriminal seperti apa. Nabi Muhammad, idhabu fa'antumut tulaqa. Kalian pergi, kalian bebas. Sofwan ibn Umayyah termasuk orang yang dibebaskan. Jadi setelah beliau berkhutbah itu, ada 4 orang yang Nabi mengumumkan, siapapun yang menemukan 4 orang ini dibunuh saja. Karena ini sudah membuat kerusakan yang luar biasa. Bukan balas dendam loh ya, 4 orang doang nih. Di antaranya Ikrimah, saya lupa 3 namanya, Sofwan gak termasuk. Tapi dia sudah merasa putus asa, pengen lari ke laut dia. Seorang sahabatnya yang lain namanya Umair. Umair sudah masuk Islam, kemudian menjemput Sofwan yang ketika mau nyebrang lautan itu. Dia udah putus asa, ini orang kafir udah masuk Islam semua. Belum selesai cerita udah begini, gimana ini? Selesain aja ya. Kalau cerita kagak ada klimaksnya itu gimana gitu kan? Selesain dulu. Umair kemudian menjemput Sofwan, kira-kira menjamin, tenang aja, Muhammad itu orang baik, ahsanun nas wa ausa'uhum sadran wa kadza wa kadza. Orang yang baik, orang yang lapang, dijamin. Karena dia khawatir. Tahu betul Sofwan sebetulnya apa? Sofwan itu anaknya Umayyah ibn Khalaf. Siapa itu Umayyah ibn Khalaf? Ra'sun min ru'usil kufr, dedengkot orang kafir. Yang mati di tangan Bilal bin Rabah di peperangan Badar. Umayyah bin Khalaf, anaknya namanya Sofwan, mewarisi kedengkian ayahnya. Tapi subhanallah, ada cerita masuk Islam yang unik, menarik. Dan itu menunjukkan karomnya Nabi SAW. Ketika Umair meyakinkan Sofwan supaya pergi ke Nabi SAW masuk Islam, Sofwan datang. Kira-kira terjadi percakapan. Benar, engkau telah menjamin keamananku? Kata orang ini, dia bawa dengan Umair itu. Ayo, kira-kira begitu ya? Iya. Kemudian terjadi percakapan. Nanti setelah itu terjadi peperangan Hunain, Pak. Peperangan Hunain. Di peperangan Hunain, umat muslim mendapatkan ghonaim yang sangat banyak, harta rampasan perang. Di antara yang mereka dapatkan adalah hewan ternak yang sangat berlimpah. Dalam hadis yang sahih, saya tidak mengarang-arang, ya. Itu peternakan kambing, sapi, dan hewan-hewan ternak itu memenuhi 2 gunung, bainal jabalain. Ada sekitar 100 onta.
Sofwan ibn Umayyah belum masuk Islam. Jadi saking banyaknya gonaim harta rampasan perang di perang Hunain, sampai-sampai Nabi itu membagikan harta rampasan perang kepada orang musyrik sekalipun. Saking banyaknya nih, orang muslim dikasih. Tapi orang musyrik karena saking banyaknya dikasih juga. Di antara orang yang dikasih sama Nabi itu Sofwan ibn Umayyah. Tahu dikasih berapa, Pak? Dia menatap lembah yang terapit dengan 2 gunung itu, menatap ada ratusan kambing, ratusan onta, kira-kira begitu. Kamu tertarik, kata Nabi, dengan hewan-hewan yang ada di sana. Kata Sofwan, iya. Huwa laka bima fi. Itu buat kamu semuanya, kata Nabi itu. Sofwan ibn Umayyah merasa terheran-heran. Ada manusia kayak begini, 100 onta, Pak. 100 onta itu harganya berapa itu? Nabi itu ngasih pemberian menunjukkan sosok yang tidak khawatir dengan kefakiran sama sekali. Setelah itu apa yang terjadi, Pak? Setelah itu namanya karom, itu namanya karim, sosok yang karim tuh begitu. Kalau ngasih tuh nggak mikir-mikir, kasih duit 5 juta, 10 juta, kasih mobil, Fortuner sekaligus. Ada, Pak, orang-orang kayak, tapi jarang banget orang kayak begitu. Dan orang seperti Nabi apalagi begitu, 100 onta dikasih. Di riwayat lain saya baca ternyata 100 onta itu yang pertama. Yang di lembah itu beda lagi. Jadi beliau itu dikasih Sofwan ibn Umayyah itu dikasih 100 onta dulu. Kemudian ketika dia melihat lembah di balik dua gunung itu, melihat Nabi bertanya kepada Sofwan, apakah kamu tertarik dengan apa pemandangan itu? Kata Sofwan, ya, dikasih. Huwala kami mafi, itu semuanya buat kamu. Plus 100 onta, kebayang gak itu? Habis itu datang ke kaumnya. Ya kaum aslimu. Wahai kaum, masuk Islam kalian. Wallahi inna Muhammadan la yuti ata'an la yakhshal faqah. Demi Allah, Muhammad ini memberi sesuatu dengan pemberian yang sama sekali tidak takut dengan kefakiran. Tidak ada, kata Sofwan ibn Umayyah, jua semacam ini kecuali seorang Nabi saja. Akhirnya Sofwan ibn Umayyah masuk Islam. Gara-gara karomnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, gak ada itu makhluk yang bisa kayak begitu. Kepada siapa itu ngasih 100 onta itu? Bukan kepada CS-nya Abu Bakar, bukan. Bukan kepada Umar ibn Khattab yang membantu berjuang dengan beliau menyebarkan dakwah Islam. Kepada siapa itu? Musyrik yang belum masuk Islam. Dikasih. Supaya tahu bahwa ketika Al-Quranul Karim menyebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin rauf rahim. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.